warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat kepada kita, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, ketakwaan, kesehatan dan juga waktu luang, sehingga kita bersama-sama mengutamakan panggilan Allah dengan memakmurkan masjid Allah dengan salat subuh berjamaah dan taklim pada pagi ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke masjid ini dan seluruh yang kita korbankan untuk mendapatkan ridha Allah ini, Allah terima sebagai amal soleh kita semua. Dan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya lebih baik lagi kepada kita di dunia maupun nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya bahagia, kebetulan memang Sabtu minggu yang lalu, minggu yang dulu yang sudah lalu, ya, kami ditugaskan untuk rapat kerja wilayah Hidayatullah di Papua Barat, di Teluk Bintuni. Teluk Bintuni itu ada yang namanya kilang tangguh, ya, tangguh, ya, pengeboran gas tangguh besar sekali. Kami di kabupaten sana dan alhamdulillah menyaksikan memang di Indonesia ini antara Irian Jaya atau Papua itu dengan Jawa itu jauh sekali. Ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni itu kayak Wuhan gitu lah, Wuhan. Jauh masih masyarakatnya masih dia perlu pendidikan dan pembinaan yang lebih intensif. Mudah-mudahan teman-teman Muslim di sana sabar dan teguh dalam mendakwakan Islam di Papua Barat dan Papua semuanya. Sebenarnya bahagia, memang kita mesti mentadabburi Isra Mi'raj. Nanti juga ada acara untuk remaja, bahwa juga boleh ikut, bahwa juga remaja semangat maunya, semangatnya remaja dari usia yang tua. Masalah daripada remaja usianya tapi semangatnya tua, lebih tua semangatnya remaja. Alhamdulillah jika masyarakat BDC Pak Remaja juga memprogramkan untuk membina anak-anak muda. Yang penting anak-anak muda. Kalau yang tua itu sudah jelas jalannya. Mau dibuat kayak apa yang memang sudah lewat. Kalau muda kan masih potensinya besar sekali. Mudah-mudahan sukses dan anak-anak muda di BDC ya, dan juga di tempat lainnya bisa diarahkan dan dibentuk paradigmanya untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai masjid-masjid Allah. Sejatinya saya mentadabburi Isra Mi'raj ini ada mungkin ada 3 hal yang paling penting ya. Yang pertama, memang Rasulullah itu diperjalankan hidupnya menuju Allah. Menuju Allah. Jadi goalnya itu ya, goyahnya itu ya, a'laul ghazah ya, sudah paling tinggi itu memang ketemu Allah. Ketemu Allah.
amalannya itu sholat. Jadi sholat itu seperti ibaratnya Isra Mi'raj sebenarnya. Jadi sholat itu ya ibaratnya Isra Mi'raj. Karena yang ketiga itu memang sambungan peradaban Nabi dan Rasul, peradaban langit, peradaban samawi, peradaban Allah itu fisiknya itu masjid, bangunan itu masjid. Sambungan manusia yang beriktibat pada Rasul, pada para Nabi, orang-orang terpilih itu memang sambungan tempat ibadahnya namanya masjid. Ya masjid. Ya kalau kecil namanya musola. Begitu. Ya itu namanya Baitullah. Kalau yang Masjidil Haram itu Baitullah. Sebenarnya masjid semua Baitullah. Ya. Cuma yang terbiasa itu yang Masjidil Haram itu Baitullah ya. Haji ke Baitullah. Ya. Sebenarnya semua masjid Baitullah. Kita bersujud di sana. Jadi perjalanan hidup manusia yang dicontohkan oleh Mathalul A'la, contoh yang paling tinggi Rasulullah itu adalah perjalanan manusia menuju Allah melalui amalannya yaitu sholat. Ya, bangunan peradaban dunianya namanya pusatnya di masjid. Sebenarnya itu sudah ketemu. Kalau kita sudah punya paradigma begitu itu, insya Allah sudah bisa mengembangkan sendiri. Jadi poin-poin itu menjadi titik paling penting. Allah, sholat, masjid itu menjadi titik paling penting. Ya. Jadi kita mesti mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, menomorsatukan sholat, menomorsatukan masjid. Jadi kalau tiga kunci ini kita pegang, Bapak menjadi tokoh apapun, menjadi pejabat level apapun, menjadi orang seperti apapun, ya nasibnya di dunia ini maksudnya. Ada yang nasibnya diuji dengan kesulitan, ya orang miskin, orang bodoh, maksudnya orang yang tidak mendapat pendidikan yang tinggi maksudnya, bodoh juga artinya ya orang tidak mendapat pendidikan tinggi, orang yang kebetulan secara materi kurang juga belum tentu miskin, benar. Tapi kan secara fisik miskin ya, orang tertinggal, atau orang yang sedang-sedang saja, yang sedang biasa-biasa saja, atau orang tinggi, kalau tinggi sekali. Kalau tiga hal ini dipegang dengan baik, maka insya Allah akan selamat. Tapi kalau tidak dipegang, dimanapun posisi manusia, dimanapun dia diuji dengan kehidupan ini, kalau tidak pegang tiga ini, maka dia akan celaka, akan susah. Nah, orang yang tinggi sekali, katakanlah presiden atau ketua DPR atau ketua MK atau KPK atau sekjen PBB, kalau nggak memegang ini, dia mesti akan celaka, akan hidupnya hina-hina di hadapan Allah ya, di hadapan pandangan wahyu ya. Kalau di pandangan manusia ya orang seperti itu ya sukses. Jadi apalagi yang miskin, yang terbelakang, yang kekurangan itu, kalau tidak megang Allah, sholat dan masjid, tambah sengsara di dunia, sengsara di akhirat sengsara. Tapi kalau memegang Allah, sholat, masjid, meskipun miskin di dunia, dia punya harapan, dia punya ekspektasi, punya harapan bahagia di akhirat dia punya. Bahkan banyak yang orang yang kekurangan, yang diuji dengan kesulitan itu malah duluan masuk surga daripada orang yang diuji dengan kesenangan. Karena kalau qalilan min ibadiyis syakur, sedikit orang yang bersyukur. Ya. Jadi kalau kita bahagia,
kita menomorsatukan Allah sebenarnya kalau dikembalikan ke rukun iman, rukun Islam itu ya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kewajiban pertama dan utama bagi manusia itu adalah ma'rifatullah. Harus mengilmui tentang Allah, harus memahami tentang Allah, harus menghayati hakikat dari Allah itu bagaimana. Sehingga memang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu betul-betul memang pembebasan dari neraka. Jadi kunci atau tiketnya untuk ke surga itu ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiket. Siapapun yang telah mengucapkan khalisan mukhlisan liwajhillah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan liwajhillah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ya, dengan suci, mukhlisan, bersih, enggak dipaksa orang, memang betul-betul karena sadar, menyadari, menghayati, memahami la ilaha illallah itu menomorsatukan Allah. Allah pes number one, huwallahu ahad. Allah itu esa, satu, enggak ada tandingannya, segala-galanya. Iqra wa rabbukal akram. Allah maha mulia. Ya. Kalau pemahaman begitu itu, maka dia akan dapat pasti masuk surga. Jadi ini maksudnya menuju Allah itu yang menjaga ketauhidan kita itu tetap kokoh, tetap lurus, tetap utuh dalam segala kondisi, tidak terkotori oleh kesyirikan, oleh kezaliman, kemaksiatan dan sebagainya yang menyebabkan ya akhirnya tiket itu menjadi terhalang atau tertunda atau apalagi tercancel ya. Jadi itu misi dan tugas pertama dan tugas utama dan pertama para rasul, para nabi dan orang-orang yang beriman itu adalah menyelamatkan manusia itu dari ancaman kesengsaraan akhirat di neraka ya, dan kesengsaraan di dunia ini karena tidak menomorsatukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, dengan mengajak mereka untuk memeluk Islam dengan baik. Tugas kita orang beriman dan tugas para mubalik, para dai, para ulama dan para pemimpin. Tugas utamanya itu sebenarnya. Ini, jadi menuju Allah itu seperti itu, menjaga. Jangan sekali-kali dikotori, apalagi dikotori dengan yang paling berat adalah syirik. Ya, zulmun azim, gitu ya. Wasiatnya Sayyidina Luqman Al-Hakim, ya, radhiyallahu anhu juga itu. Ya, mana hakim di surah Luqman itu. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi sekarang ini sebenarnya sesuai dengan nasihatnya Luqman Al-Hakim itu nasihat pertama itu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ya hai anakku, jangan kamu mensekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Nyaris gak dapat ampunan dari Allah kalau orang yang syirik itu gak betul-betul tobat. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak mengampuni orang yang syirik dan mengampuni dosa lainnya. Artinya kalau syirik itu besar sekali, berat. Nah, ini yang pertama. Selaras dengan rukun iman, selaras dengan rukun Islam. Rukun iman kan juga beriman kepada Allah yang pertama. Inti tadinya beriman kepada Allah. Jika iman kepada Allah dengan ma'rifatullah yang baik, dengan memahami Allah dengan baik, maka iman yang lain itu gampang. Kalau kita
rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah syahadatain itu dipahami dengan baik, dihati dengan baik, maka rukun yang lain gampang. Nah, ini motornya, mesinnya, ya. Prosesor intinya di sini, prosesor intinya. Jadi syahadatain kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Ini maksudnya Isra Mi'raj itu menuju Allah, ya. Begitu. Dan Rasulullah melampaui malaikat Jibril. Malaikat yang mengantarkan itu tertunda, itu tidak bisa menghadap Allah langsung. Tapi Rasulullah bisa langsung. Jadi manusia itu bisa melampaui malaikat. Manusia itu kalau kualitasnya memenuhi syarat bisa melampaui malaikat, ketaatan kepada Allah. Malaikat akan membantu manusia untuk taat kepada Allah. Ya. Makanya nggak boleh kita menyembah malaikat, boleh. Kita menyembah kepada Allah, bukan malaikat. Jadi begitu. Ini yang pertama, bahwasanya memang akhirnya kita pahami bahwasanya ya sholat itulah sebenarnya mi'rajul mu'min. Ya. Sholat itu mi'rajul mu'min. Naiknya manusia untuk ketemu Allah ya sholat itu. Nggak usah pakai perantara. Beda dengan agama-agama yang lain, pakai perantara patung, pakai perantara pendeta, atau rahib, atau perantara dukun. Enggak, kan? Kepada Allah itu ya sholat itu langsung. Meskipun kita berjamaah, kita itu langsung kepada Allah. Cuma terpimpin gitu saja, kita masih dinilai sesuai dengan keikhlasan, kekhusyuan dan ketaatan kepada Allah. Meskipun bersama-sama begini ada nilai jamaahnya, tapi masing-masing orang juga nilainya berbeda-beda. Ya, gitu. Afdholiyatnya luar biasa berjalan. Kalau katakanlah kita sholat sendiri gitu ya. Kalau sendiri itu nilainya 10 ya. Kalau sholat berjamaah kali 27. Ya. Lipat 20 kali. Kalau kita sholat berjamaah, itu berapa persen? 2.700%. Kan 27 lipat, ya. Kali tergantung. Maka semangat sekali kita kalau udah ngerti hakikatnya sholat berjamaah, semangat sekali. Nggak pernah meninggalkan berjamaah, karena memang luar biasa. Ya, jadi sholat itu menjadi sarananya untuk menuju Allah. Hampir ya memang iya. Memang kalau orang tidak sholat pasti akan kena. Meskipun dia masuk surga karena bersyahadat, selama syahadatnya mulia, maka dia meskipun dibersihkan di neraka, disiksa di neraka, diikop ya, dihukum karena nggak mau sholat. Ya, kalau mengingkari sholat itu sudah berat. Ya. Kalau males sholat, melalaikan sholat, sholatnya sedang bentong, itu akhirnya tertunda dia ke surganya itu, tertunda. Harus dihisab begitu sulit, harus nanti kalau hisabnya tidak memenuhi syarat karena amalannya kurang, ya, maka akhirnya diikop di neraka. Makanya lah amla'ana jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia semua. Di mana itu banyak masuk neraka. Banyak. Ya, sekarang kan 8 miliar orang di dunia ini. Yang beriman itu kan 2 miliar. Yang muslim, minoritas masih. Banyak kan kafir, dia masuk neraka. Nggak usah dihisab itu kalau begitu. Nah, yang muslim yang 2 miliar itu dihisab. Ada yang lolos, ya, hisabnya lolos, ya, bahkan sangat cepat, yaitu langsung surga. Tapi kalau tertunda-tunda, detail sekali, sulitan sekali karena banyak maksiatnya, banyak dosanya, banyak sholatnya nggak memenuhi syarat, gitu ya, mau didetailkan sekali, hitung semuanya nanti. Ya.
kecilkan sekali, akhirnya banyak yang susah untuk masuk surga itu karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Nah, sholatnya menjadi kunci amal akhirnya. Awal ma hasabu alaihi abu yaumil qiyamah sholat. Pertama-tama yang dihisab oleh Allah di hari akhir atas hamba-hambanya itu sholat. Nah, dia sholat saya sholat, bukan muslim. Ya. Awal pertama yang dihitung oleh Allah dari hambanya sholat. Kita sholat saja. Jika sholatnya baik, maka baik amal semuanya. Jadi kalau sholatnya baik, Allah sudah. Pertama sholat dilihat, sholatnya kayak apa? Nah, yang mudah-mudahan kita ini ya Pak ya. Allah ya, ini lolos ya. Allah, artinya Allah ridho dengan sholat kita karena kita memang cinta, gembira, bahagia, mengutamakan, menomorsatukan, ya, menomorsatukan Allah melalui menomorsatukan sholat. Mudah-mudahan ya, artinya dengan hati sini kan relevan ya, artinya kalau sholatnya baik, baik semuanya. Artinya dianggap baik semuanya. Nah, jika sholatnya tidak baik, maka tidak baik semuanya. Artinya diteliti, betul. Ya. Sehingga kalau kita beriktibar pada Rasulullah itu sholatnya banyak sekali. Sholat fardu berjamaah, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat wajib dikerjakan semua. Dikerjakan semua. Bahkan sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, ya, karena Rasulullah SAW tidak hazabahu amrun sholat. Rasulullah itu kalau mendapatkan kesulitan, jika ditimpa sesuatu yang berat, sulit, bermasalah, sholat, beliau sholat. Di sholat itu solusi, wasilah dari Allah untuk solusi problematika. Jadi kalau ada orang bermasalah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan apa ya, pokoknya bermasalah lah, perbaiki sholat sebenarnya. Kaji lagi sholat, ilmunya ditingkatkan, laksanakan sholat dengan ikhlas, dengan tulus, dengan baik, dengan pemahaman yang baik ya, insya Allah rumah tangganya jadi baik, anaknya jadi baik, semuanya jadi baik. Sholat ya, masing-masing loh ya. Kalau suami istri masalah saja, perbaiki sholat, tapi dengan pemahaman dan penghayatan yang baik. Tidak hanya gerak-gerak di fisik ya, pikirannya juga sholat, hatinya juga sholat. Kemudian perilaku hari-hari juga dijadikan sebagai pancaran dari nilai sholat. Maka hikmah sholat itu mesti dipelajari. Mulai dari wudunya dipelajari. Gimana sih nilai-nilai wudu itu? Kenapa membasuh mulut, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh tangan, membasuh kaki? Itu ada maknanya itu. Ya, kemudian berjalan ke masjid dengan tenang, pakaiannya rapi, bersih, sopan, dibaik-baikin sebagaimana kita ini akan menghadiri undangannya presiden, ya Pak ya. Nanti wangi. Bapak-bapak kalau dipanggil presiden kayak apa? Persiapan. Mobil laundry semua itu wangi, rupanya juga diisi. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, dengan berdoa, di jalan berdoa, masya Allah. Sebegitu-begitulah sebenarnya orang-orang yang banyak memang dia mendapatkan ridho Allah itu. Jiwanya, pikirannya, dan perilakunya sholat. Nanti berdagangnya, bermasyarakatnya, bernegaranya, itu juga menyampaikan dari sholat. Jadi akidu sholat, tegak karena sholat. Tegakkan itu di masyarakat itu, akhlaknya yang baik, perilakunya yang baik, sopan, dermawan, suka membantu. Ya. Namun dia lurus pada tauhid. Membantu karena Allah, dermawan karena Allah.
Jadi begitu ya. Sampai-sampai kalau dia nanti pada saat dia dibenci orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang maksiat itu membenci kita, sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya dibenci orang-orang yang maksiat itu, tetap ya, sabar, istiqomah untuk jalan Allah, enggak goyang, ya, enggak goyang karena dunia, enggak goyang karena pragmatisme, enggak goyang karena tujuan-tujuan jangka pendek, enggak. Kita punya cara pandang visi yang melampaui segala visi dunia ini, ya, beyond our vision in the world, di atas segala visi cita-cita di dunia ini, itu kita, ya, karena menuju Allah lewat sholat ini, dan ditegakkan memang, ya. Bapak saudara, kalau kita ngaji tentang sholat, luar biasa, harus ngaji terus, direnungkan terus, diperdalam terus. Kenapa sih sholat ini harus ya, dikerjakan dengan baik-baik, berjamaah di masjid? Laki-laki ya, yang diharuskan itu laki-laki. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah itu menurut para imam mazhab itu kebanyakan itu sunnah muakkadah. Sunnah ya, amalan yang selalu dikerjakan Nabi, hampir nggak pernah ditinggal. Itu sunnah muakkadah. Selalu berjamaah di masjid itu. Seumur umur ya Nabi, setelah ada perintah sholat berjamaah terus, kecuali urusan. Ada yang mengatakan itu wajib kifayah, ya. Kalau sebagian sudah mengerjakan, sebagian enggak. Tapi kebanyakan sudah muakkadah. Ya. Ada yang mewajibkan. Imam Hambali itu mewajibkan untuk berjamaah. Wajib. Ini rodi, wajib ain. Jadi ada Imam Hambali radhiyallahu anhu itu mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi itu memang nggak pernah meninggalkan berjamaah. Nabi dan sahabatnya itu contohnya memang berjamaah. Jadi kita mesti mendekatinya ke situ. Jadi bisa kita menjadikan itu wajib ain. Jadi saya harus selalu sholat berjamaah ke masjid. Kalau sudah muakkadah harus berusaha sekuat tenaga untuk sholat berjamaah di masjid. Itu. Ya. Kalau di Hidayatullah ya sudah muakkadah. Tapi dikulturkan. Artinya sistem berorganisasi, sistem berkegiatannya itu waktu-waktunya ditentukan dengan waktu sholat. Pokoknya kalau sudah sholat azan dikumandangkan, semua kegiatan harus di-close, direhat semuanya, sholat dulu. Setelah sholat di masjid, yang laki-laki ya, kalau perempuan setelah di masjid ada tempat, di masjid kalau nggak ada tempat ya di musola sendiri. Kalau laki-laki masjid semua, ya. Kecuali yang tugasnya memang harus sholatnya tidak di masjid, satpam, ya, tugas kesehatan, katakanlah di piket-piket itu boleh karena urusan ini tugas. Tapi kalau yang lain bebas begitu ya harus ke masjid. Dikulturkan, ya, didekatkan ajarannya kepada ajaran Nabi SAW. Jadi dekatkan begitu supaya sistem ya kehidupan kita ini mendekati sunnah-sunnah dan mendekati kebahagiaan yang dirasakan para nabi dan sahabat. Jadi ini tugas kita semua. Artinya Isra Mi'raj itu memberikan satu tausiah atau ibroh nilai bahwasanya ya setelah kita ini menjadikan Allah itu tujuan hidup kita, ya bagaimanapun kita ini tetap tujuannya Allah. Semua kegiatan kita ini harus diwarnai dengan sholat. Dan amalan sholat secara mahdoh harus diintensifkan, harus disistemikkan, TSM kan, terstruktur, sistematik dan
masih. Orang juga UTS Pak, nggak hanya pemilu saja yang enggak. Ya. Wah ini kalau kita punya presiden yang TSM sholatnya bagus itu. Jangan presiden yang tidak kelihatan sholat di masjid atau tidak kelihatan sholatnya, berat itu. Karena apa? Karena amalan itu sholat ini. Ya kalau seandainya saya jadi penentu kebijakan itu ya presiden itu syarat pertamanya sholat. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya jadi penentu DPR kalau ditolak ya yang sama yang nolak. Tanya oleh Allah, kamu akan ketua DPR, apa usaha untuk membuat Indonesia ini sholat? Kami sudah usulkan draft untuk persyaratan pejabat itu harus sholatnya tepat. Tapi ditolak ya Allah. Lalu saya masuk surga. Yang nolak-nolak itu diteliti. Kenapa kamu nolak? Ganggu makan Pak. Gimana? Ganggu ngopi kayak iya. Teliti. Kalau dulu begitu Pak jadi presiden kalau begitu. Jadi apalah pejabat apalah kalau begitu. Maksudnya ya disistemkan tadi. Nah di tengah masyarakat begini harus diajarkan, harus disupport, harus nanti karena begini, kalau bapak masih muda mungkin alasannya macam-macam ya. Kalau bapak tua, bapak ngapain? Lalu udah tua nih, umur 80, bapak mau main futsal. Futsal apa itu? Umur 80 main futsal, badminton, mau makan sate, makan kerupuk itu berat. Kalau udah tua-tua itu nanti kita harus kembali ke kultur dasar kenabian itu ya sudah. Tekun itu ibadah kepada Allah, tekun itu masjid. Kalau nggak bisa ke masjid, tekun ibadah. Masjidnya ditaruh ke rumah atau kalau nggak bisa jalan, kalau udah nggak bisa berdiri, ya tarik lah tempat tidur. Sampai ditarik ke rumah sakit, kita dirawat di mana? Jadi memang adanya pusat peradabannya masjid itu maksudnya pikirannya itu masjid. Pikirannya masjid, filosofi masjid, filosofi Baitullah dan sebagainya itu masuk ke otaknya, kemudian masuk ke hatinya dan diamalkan sehari-hari, mewarnai kegiatan yang bisa dia terjemahkan. Memang pusatnya nanti ya kalau katakanlah Bapak jadi presiden gitu ya, ya di kantor presiden di mana pun ada masjid. Dan masjid itu untuk sholat orang-orang yang kerja di situ. Dan kalau presiden Bapak kerja di situ ya sholatnya di situ. Megah masjidnya, indah. Jadi sampai mewarnai kebudayaan itu, mewarnai tata sosial, tata kebudayaan, sampai mewarnai produk-produk kebudayaan manusia, entah itu produk yang sifatnya fisik maupun non fisik, itu diwarnai oleh 3 komponen yang kita tadabur ini: Allah, sholat, masjid. Allah itu dari tauhid, sholat itu dari sholat, masjid dari masjid. Itu mewarnai seluruh komponen produk dari manusia. Katakanlah Bapak ahli apa? Ahli apa namanya? Kuliner. Suka orang mau makan. Bagaimana makanan yang bisa mengantarkan orang yang makan itu tauhidnya makin kuat? Bagaimana makanan itu menerjemahkan nilai-nilai sholat? Coba gimana caranya Pak? Ya. Bagaimana makanan itu dan rumah makannya itu mencerminkan nilai masjid? Ya. Bisa nggak bisa kalau kita menjadikan Allah, tauhid, sholat dan sebagai paradigma? Bisa. Pasti akan muncul nanti produk yang beda dengan orang kafir. Katakanlah Bapak sebagai ahli nuklir, coba gimana? Nuklir yang tauhid, nuklir yang sholat, nuklir yang masjid, bagaimana?
dieksplorasi. Bagaimana caranya? Ya kalau bisa langsung, kalau tidak bisa langsung ya berarti sistem-sistem pendukungnya. Ya, begitu. Jadi luar biasa ini kalau dimiliki oleh umat Islam itu akhirnya insya Allah umat Islam akan jaya. Umat Islam itu akan jaya apabila memang mengeksplorasi dan menjalankan dirinya sendiri, jangan meniru dulu dari orang. Nilai, kurius, ya, ajaran. Ya. Kalau sifatnya itu adalah produk-produk fisik dan teknologi, itu kan universal saja. Ya, masalah teknologi antariksa, teknologi pesawat, teknologi kereta, teknologi kapal, teknologi IT itu kan produk-produk yang sifatnya sunatullah, ya. Nilainya yang penting. Ya di situ nanti akan diberi nilai, values, ajaran. Bagaimana IT menurut ajaran tauhid, ajaran sholat, ajaran masjid, IT. Ya kalau bapak menjadi ahli IT, perancang IT, penyusun program IT, ya, aplikasi atau software itu, ya kita menciptakan seperti itu produk-produk yang dijiwai nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sholat, nilai masjid. Pasti akan mengalahkan mereka, pasti, karena ilmunya kan beda-beda ya, ilmunya kan sama. Tapi ini orang muslim ini memiliki basis nilai ajaran dan nilai-nilai yang sifatnya ilahiyah, pasti akan melampaui mereka. Bersaing memang, bertarung di situ, kompetisi di situ antara satu orang yang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, satunya orang mukmin, muslim, mutakin, muhsinin. Bertarung memang dalam kancah yang sama karena memang itu universal, sains dan teknologi. Ya. Sama, seninya juga sama, seni suara, seni lukis, seni apa ya, seni koreografi, seni apa itu menjadi produk-produk yang semua orang itu bisa memproduksi. Itu alamiah, artinya ya semua orang bisa memproduksi itu dan boleh. Hanya nanti value-nya itu yang akan membedakan. Sehingga dan bagia sebenarnya as-sholatu imaduddin, gitu ya. Sholat itu adalah yang pertama. Saya memperkirakan dan juga menyepakati ya, kalau para ulama mengatakan ya, setidaknya yang sudah ya istilahnya mungkin kalau bisa diilustrasikan atau kita bayangkan kembali ketika sholat subuh di haram gitu. Sholat subuh di haram itulah sebagai standarnya. Kalau sebuah negara, sebuah lingkungan itu memang kepingin terjadi turunnya keberkahan, rahmat dari Allah menuju bumi ini, itu harus masalah a'lanya ya memang dari Masjid Haram, kemudian Masjid Aqsa. Nanti yang ketiga Masjid Nabawi di Haram, Aqsa, Nabawi. Sekarang yang aman kan Aqsa, Nabawi, yang disunahkan gitu ya, sunahkan ya. Haram ya. Sering-sering mengunjungi haram, Masjid Haram bagus ya. Umroh, sering umroh kalau punya duit ya. Dengan catatan infaknya banyak ya, jangan umroh terus tapi infaknya sedikit. 2000 infaknya banyak, lebih ya umroh lah ya. Tapi dia umroh juga bagus ya, daripada kunjungi ke Bali atau kunjungi ke Singapura, dia macan dan patung gitu. Jadi
akhirnya apa? Akhirnya memang itu menjadi standar. Bahkan kalau kita ngaji begitu ya, nanti kebangkitan Islam itu pemimpinnya itu diharam. Nanti pemimpin, kalau bahasanya kita ya Imamul A'zam ya, dalam muslimin, pemimpin memang diharam itu, pusat diharam. Bapak kalau mau jadi pemimpin dunia harus bisa bahasa Arab, belajar dulu Pak, paling kalau ada rezeki nomplok ini jadi pemimpin dunia, bisa bahasa Arab. Bahasa yang paling penting adalah bahasa Arab. Berikutnya bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian bahasa berikutnya bahasa komunikasi lah apa yang kita bisa Inggris, bisa. Tapi bahasa Arab itu benar-benar. Karena itu Quran, sholat, doa itu bahasa Arab semua. Dan Nabi kita memang etnisnya Arab. Qurannya bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu jadi penting. Jadi bapak-bapak harus kembali menata apa namanya, paradigma. Saya kan juga orang Jawa. Saya sekolahnya ke umum, teknis ITS. Sekolah itu umumnya bukan sekolah agama ya, bukan sekolah pesantren, enggak, orang umum ya. Jawa Tengah bagian selatan, Solo itu kan kerajaan-kerajaan yang banyak planet-planet, banyak animisme, dinamisme, atau kejawen kan. Dicerahkan Allah lewat kajian-kajian. Saya tercerahkan pertama itu ya aktif di SKI, kemudian tercerahkan training SMA kelas 2. Nah, kalau bapak-bapak punya anak kelas 2 SMA harus sebenarnya diberi paradigma. Mungkin sekarang udah SMA kelas 1 lah sekarang ya, karena saya lihat dulu begini ya. Kalau dulu kan nggak ada apa-apa ya, ilmunya susah. Sekarang ini udah informasi menggelontori pikiran adik-adik. Mungkin sekarang sudah mesti SMA kelas 1 mungkin ya, diberi paradigma kehidupan yang sistematis begitu ya. Atau bahkan ada yang mengatakan SMP Pak, luar biasa ya. Kalau di India itu SMA. Jadi training perkaderan di India itu SMA kelas 2. Nah, nanti ikut ngaji di halaqah kelas 3, lulus ke perguruan tinggi sudah adu gagasan dengan berbagai macam aliran nanti di perguruan tinggi. Kalau belum diberi paradigma yang benar, nanti di perguruan tinggi habis ya dengan paradigma sosialis, komunis, kapitalis, liberalis, dengan paradigma itu namanya LGBT, berat itu. Ya. Jadi menyusun paradigma 3 poin tadi itu harus dijadikan bahan untuk menata cara pandangnya kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, anak cucu kita. Penting sekali ya. Karena sekarang ini kan posisinya pertarungannya kan tidak manual, sudah digital. Jadi sudah pertarungan ini pemikiran. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada bapak-bapak yang akhirnya merasa sulit untuk mengendalikan anaknya, itu karena apa? Karena dia mendapatkan informasi, ajaran, cara pandang dari digitalnya. Di mana dia itu akan berinteraksi? Dia berteman dengan siapa? Nilai-nilai apa? Apakah tauhid atau non tauhid? Nilai sholat atau nilai non sholat? Nilai masjid atau nilai non masjid? Nah, ini kalau topiknya soal kan 3 itu. Nah, itu akan mempengaruhi anak kita. Kalau temannya, linknya itu ya orang-orang yang tauhid, orang-orang sholat, orang-orang masjid, dia akan terpakai. Karena apa? Karena ar-rajul ala dini khalili. Kalau yang ngubur man yuqalli. Anak orang itu tergantung pada teman-temannya. Maka lihatlah, perhatikanlah siapa yang menemaninya. Kayak gitu. Jadi kan kalau bapak-bapak memiliki anak, ya, sejak awal harus disamakan paradigmanya bahwasanya bapak orang
ibu itu harus diperkenankan, diperbolehkan untuk menanya pada anaknya tentang link-link yang dia ikuti. Ini gak mudah loh Pak, gak mudah loh kalau kita tidak segera mengantar. Bentar nanti Pak. Ini paradigma private ini ya. Ini private saya Pak, ini private saya Bu. Ibu bapak jangan masuk ke sini, melanggar hak asasi apa? Manusia Pak. Itu sudah lulus, kontrol. Maka kalau sudah lewat ya harus baik-baik diskusinya. Harus baik-baik, tidak boleh dengan pendekatan marah-marah. Memang harus diskusi, ya. Kalau masih bisa dikendalikan ya diposisikan. Memang ibu bapak itu sangat berkepentingan dan sangat berkeinginan anak-anaknya itu mendapatkan teman-teman yang terbaik. Jangan sampai dia mendapatkan teman-teman yang merusak, menjajah pemikirannya, hatinya dan perilakunya. Nah, ini kalau adik-adik remaja itu tidak segera diberi paradigma ketika masih remaja, itu nggak mudah. Tapi sebagai orang tua kan tentunya selalu mendoakan ya, kemudian juga menyayanginya. Ya nanti satu titik kalau sudah lewat ya, itu dia nanti akan juga kembali kepada doa-doa orang tuanya itu. Dengan syarat orang tuanya memang juga orang tua yang sudah mengerti bagaimana berinteraksi dengan dunia digital dan dunia maya itu. Ya. Jadi ini generasi milenial dari Gen Z begitu Pak. Ya. Jadi kalau bapak saudara punya anak yang Gen Z yang sudah dunia maya menjadi menjadi dunianya. Kalau anak saya memang ya pesan terus sampai SMA, sampai perguruan tinggi itu, karena di pondok ya, apalagi yang tablet ya, itu sampai perguruan tinggi itu sampai sangat itu nggak boleh bawa HP sendiri, HP-nya HP umum, sehingga itu lebih terkendali. Tapi nggak mudah juga kalau nggak ditata pemikirannya, karena kalau sudah mulai lulus, katakanlah udah SMA perguruan tinggi itu udah megang gadget sendiri itu kalau paradigmanya nggak ditata itu ibaratnya ini milik saya pribadi, ini private ini harus dijaga security-nya, ini rahasia saya, ini nggak boleh diketahui orang lain. Caranya sekarang bapak-bapak memberi contoh, bapak-bapak harus dengan istrinya harus bapak dengan istrinya bisa melihat HP-nya enggak, kan bisa kan? Yang nggak bisa itu ya nggak bisa ngajari anaknya terbuka itu. Dia juga tidak terbuka. Nah kalau saya kan, dan dengan istri saya, kontrol ini yang saya, ya pinnya ini, bahkan rekening saya ini pinnya, maksudnya kalau tidak rekening saya, khawatir nanti duitnya banyak terus pikirannya aneh-aneh, silakan dilihat. Sampai segitu-gitunya saya kepada itu. Nah, pada saat seperti itu ya kepada anak-anak gampang bercerita. Memang saya melakukan. Ini contoh ya, contoh saya. Kalau Bapak punya sistem sendiri silakan. Cuma intisarinya itu bahwasanya keterbukaan antara orang tua dengan anak dalam membumikan tadi tauhid, sholat dan masjid itu nilainya itu harus dimulai dari kita sebagai orang tua, kemudian ditransformasikan kepada keluarga, kepada anak dan cucu ya. Kalau kita sebagai pendidik ya transformasi kepada para anak didik, para santri atau murid atau mahasiswa atau santri, ditransformasikan. Jadi gerakan transformasi ini menjadi satu gerakan yang sifatnya mendunia. Sifatnya itu semua orang bergerak seperti itu. Ya. Biasanya di Hidayatullah bergerak di Hidayatullah. Bapak di perumahan ini bergerak di perumahan ini, di masjid ini, di mana organisasi itu bergerak semua untuk membutuhkan 3 pokok
nilai dalam Isra Mi'raj adalah tauhid Allah, ya, tauhidullah, kemudian salat dan masjid. Saya kira begitu Pak ya. Sudah cukup Ustaz ya? Sudah ya? Sudah. Baik, saya kira enggak perlu tanya jawab ya Pak ya. Kalau Bapak tanya sendiri jawab sendiri. Supaya enggak repot. Jawab tanya sendiri jawab sendiri. Jadi apapun memang mikir-mikir, kemudian nanti Bapak ngomong seperti ini ya di rumah. Jadi Bapak kan jadi penguasa di rumah kan, ya ngomong aja di situ, tapi yang baik pokoknya, jangan marah-marah. Yang penting kemudian sharing ya, dan ini dengan anak musyawarah gitu ya. Online bisa, kalau namanya di dalamnya ala perfusul, ngaji keluarga, ngaji keluarga. Bapaknya sebagai pemimpin memberikan tausiah kepada anak-anak, istri sebagai wakilnya bapak memberi tausiah kepada anak-anak memberikan masukan kepada orang tua. Namanya al-usrah, ya, ngaji keluarga. Ya, modelnya masing-masing, ya, tidak harus pakai dalil, tidak harus dalil, ya. Pokoknya pakai pendekatan musyawarah, ya, pendekatan ukhuwah, ya, kekeluargaan, ya, mudah-mudahan ya kita semua berharap dan berdoa mudah-mudahan kita ya, di negeri ini juga diberi pemimpin yang terbaik. Ya mudah-mudahan, kalau dulu saya bilang ya yang paling baik saat ini ya Pak Anies. Pak Anies ini lagi kalah quick count-nya kalah. Ini lagi ribut antara relevan dan quick count, antara hasil dari KPU dan apa namanya si rekap dengan si Opo, kata ya, semacam itu, dan mengklaim lagi saling berkompetisi. Ya. Kita tetap bersyukur pada Allah, ya, jika Allah memang menghendaki dan memang saya kemarin menyatakan yang paling baik saat ini Pak Anies. Kalau Allah memang mentakdirkan Pak Anies jadi presiden, ya alhamdulillah. Kita doakan terus ya, doakan terus. Kalau seandainya belum, astagfirullah, mudah-mudahan ya Allah masih memberikan peluang yang sebenarnya hakikatnya rakyat itu milih siapa itu juga masih tidak ngerti. Ya, tidak ngerti. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah membuka segala makar, segala kecurangan, segala penipuan, segala tipu daya orang-orang yang membenci Islam, membenci umat Islam, selalu mendiskreditkan tentang simbol-simbol Islam, dikatakan sebagai apa namanya, identitas politik, identitas, karena kebencian kepada Islam dan umat Islam selalu di stereotip, di framing sebagai sesuatu yang buruk di pikirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman orang itu, penyadaran orang itu, jika memang tidak layak disadarkan dengan halus, ya Allah menyadarkan dengan setengah keras. Jika memang setengah keras juga belum mampu, Allah menasihati dengan keras, dengan caranya ya kita nggak tahu. Ya. Juga keras juga masih keras kepala, keras, Allah akan melenyapkan orang-orang itu dengan cara apa? Kita tidak tahu caranya bagaimana. Karena kita sejatinya, saya berdoa ini, ya Allah selamatkanlah bangsa Indonesia, negara Indonesia, umat Islam yang akan memimpin sekian banyak orang seluruh Indonesia ini. Saya menyatakan mengerti sendiri di Papua itu ada orang masih seperti itu. Ya. Solar langka, petrol langka, susah. Ya mudah-mudahan ya orang-orang yang kita tidak tahu sebenarnya tangan-tangan apa yang sebenarnya mengendalikan pemimpin-pemimpin Indonesia ini, dari mana arahnya kita tidak
dijabah ya, dengan caranya sehingga harapan kita untuk kebaikan bangsa, negara dan umat Islam di Indonesia ini bisa terwujud mulai tahun 2024. Kalau seandainya tidak, ya kita bermohon berikutnya. Jadi berharapnya mudah-mudahan 2024 sudah bisa teratasi supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyimpang, tidak terlalu rusak, bisa segera diluruskan oleh orang-orang yang bisa meluruskan oleh Allah. Saya kira demikian Bapak, tidak usah sedih, tenang aja. Tetap kita hamba Allah, tetap warga Azaliyah, tetap bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Dan saya berpesan setiap malam kita coba tahajud dan berdoa, mudah-mudahan terkabulkan. Subhanallah.